Kelompok 1, cilok gemoy dari Jawa Barat. Ya, bisa diperkenalkan kulinernya ini? Cilok gemoy itu Pak Ya. berasal dari Jawa Barat, yang dimana kata gemoy itu menggambarkan ciloknya yang kecil, bulat-bulat dan menggemaskan, terbuat dari aci atau tepung tapioka. Acinya itu atau tepung tapiokanya yang membuat ciloknya kenyal-kenyal dan bisa dinamakan gemoy Pak. Ya. Gemoy itu melambangkan hidup ala Jawa Barat, sederhana seperti bentuknya, Ya. yang bulat, kuat tapi lembut seperti teksturnya Pak. Oke. Terus ini nanti disajikan dengan apa saja bahannya? Dengan bumbu kacang Pak. Bumbu Bisa kacang. dikasih juga kecap supaya ada manis-manis. Oh, ada kecapnya disiapkan ya. Jadi ini namanya rasa yang bisa ditawar. Iya, Pak. Karena kalau terlalu pedas bisa dikasih kecap. Oke. Ini gunanya apa? Sendok dengan bisa dipraktekkan? Bisa dipraktekkan bagaimana penggunaan alat ini? Ya, ditusuk. Ya. Bisa juga di Oh, boleh langsung bisa juga langsung di piring dah misalnya. bisa Pak, bisa Ya, langsung di piring. dan dia sendok Pak begitu. Oh, begitu. Iya. Oke, bagus. Mana supporternya kelompok 1? Ya. Nanti dicoba sebentar Pak Fendi ya. Ya. Kita pindah ke kelompok 2. Soko nasuliku khas Makassar. Ya. Bisa dijelaskan mengenai produknya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan beberapa makanan khas dari Makassar, yaitu nasuliku dan juga songkok. Adapun makna dari nasuliku sendiri itu terletak pada penggunaan serai yang dililitkan dalam proses memasak yang tidak hanya beraroma khas, tetapi juga melambangkan kesederhanaan dan ketenangan. Ya. Nilai penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Nasuliku sering disajikan pada acara-acara adat seperti pernikahan, syukuran dan pesta adat sebagai simbol kemakmuran, kebersamaan dan rasa syukur kepada leluhur serta tamu yang dihormati. Dan hidangan kedua dari kami yaitu soko. Soko adalah makanan tradisional masyarakat Bugis Makassar yang terbuat dari beras ketan yang dikukus. Filosofinya sangat kaya, melambangkan kekokohan dan persatuan. Sebagaimana beras ketannya lengket satu sama lain meskipun diberi tekanan. Dalam budaya Bugis, soko dianggap sebagai simbol ukhuwah atau persaudaraan yang kuat dan kokoh, merefleksikan nilai-nilai kehidupan seperti menjaga persatuan, hubungan sosial erat, dan solidaritas antar sesama. Soko juga mempunyai variasi seperti soko lemak dan lain sebagainya. Adapun makna dari kami yang membentuk soko mengerucut seperti itu, yaitu melambangkan filosofi yang sama dengan yaitu tinggi dan menjulang yang biasa dianggap sebagai simbol kesiapan, kekokohan dan tujuan yang mulia. Bentuk kerucut pada soko mencerminkan cita-cita untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dalam kehidupan, sekaligus menggambarkan tumpuan yang kuat dan fokus pada puncak kerucut. Iya, bagus. Terima kasih. Mana anggotanya kelompok 2? Lengkap, sangat lengkap filosofi makanannya ya. Luar biasa. Kelompok 3. Sate taichan khas Jakarta. Luar biasa. Bisa ada penjelasan tentang kulinernya? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami berdua dari perwakilan kelompok 3. Di sini kami menyajikan itu sate taichan dengan lontong. Adapun filosofi sate dan lontong adalah representasi dari kesabaran, kebersamaan dan pemurnian diri. Sate melambangkan perjuangan dan ketekunan melalui proses pembakaran yang memakan waktu, serta kebersamaan saat berkumpul menikmati makanan. Adapun lontong berasal dari kata oleh dadi kotor dan menandakan kesalahan yang sudah dimaafkan dan hilangnya keburukan. Keduanya disajikan bersama, menciptakan harmonis rasa, kesatuan dan kebahagiaan sederhana dalam satu hidangan. Iya. Ini sambalnya
Sambal. Oh, jadi sambalnya ada dua macam ya. Ini sambal tomat, cabe ya. Oh, ini sambal kacang. Ya, memang ini pasangannya sate ya, sambal kacang. Oke, ini yang sudah komplit. Iya Pak, bisa langsung dicoba. Bisa langsung dicoba. Nanti sebentar baru dicoba nih. Iya Pak. Iya, oke, saya kira lengkap. Mana kelompok 3? Oke, alhamdulillah ini gelar produk dari kelas 12G. Ya, ini menunjukkan bahwa masing-masing daerah memiliki makanan khas ya. Inilah tema Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menikmati.